Nunung Emalia Putri. Saya mahasiswi dari jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Kali ini saya membuat video untuk melengkapi tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah praktek kewirausahaan dengan dosen pembimbingnya yaitu Bapak Hari Setia Putra. Pada video kali ini saya akan menjelaskan teori kewirausahaan, unsur-unsur, ciri-ciri, peran, etika, sikap, dan jenis-jenis wirausaha. Dan terakhir nanti saya akan menjelaskan mengenai salah satu profil wirausaha yang sukses. Baiklah, kita masuk saja ke pembahasan kita yang pertama, yaitu tentang teori kewirausahaan. Teori kewirausahaan. Kewirausahaan itu adalah suatu hal-hal yang berkaitan dengan wirausaha. Wirausaha berasal dari dua kata, yaitu ada wira dan ada usaha. Wira artinya keberanian dan usaha artinya bisnis. Sehingga dapat diartikan kewirausahaan adalah keberanian kita untuk melaksanakan suatu kegiatan bisnis. Kita lihat dari teori kewirausahaan, yaitu ada dua teori. Yang pertama yaitu teori neoklasik. Pada teori neoklasik ini memandang perusahaan sebagai suatu istilah yang teknologis, di mana manajemen atau individu-individu hanya mengetahui biaya dan penerimaan perusahaan dan sekedar melakukan kalkulasi matematis untuk menentukan nilai optimal dari variabel keputusan. Jadi pendekatan neoklasik tidak cukup mampu untuk menjelaskan isu mengenai kewirausahaan, namun cukup bisa menjadi teori awal untuk melahirkan suatu teori-teori berikutnya. Yang kedua yaitu ada teori Kizerian entrepreneur. Dalam teori Kizer menyoroti tentang kinerja manusia, keuletan manusia, keseriusannya, kesungguhannya untuk berwirausaha, sehingga maju mundurnya suatu usaha tergantung pada upaya dan keuletan sang pengusaha tersebut. Jika dilihat dari berbagai disiplin ilmunya, teori kewirausahaan itu ada 4. Yang pertama yaitu ada teori ekonomi. Dalam teori ekonomi ini memandang lahirnya wirausaha disebabkan karena adanya suatu peluang atau suatu ketidakpastian masa depanlah yang akan melahirkan peluang untuk dimaksimalkan. Dan ini berkaitan dengan keberanian untuk mengambil suatu peluang, berspekulasi, menata organisasi, dan melahirkan berbagai macam inovasi. Yang kedua yaitu ada teori sosiologi. Dalam teori sosiologi ini lebih mempelajari tentang asal-usul budaya dan nilai-nilai sosial di suatu masyarakat yang akan berdampak pada kemampuannya untuk menanggapi peluang usaha dan mengolah usaha tersebut. Yang ketiga yaitu ada teori psikologi. Menurut saya teori ini lebih menekankan pada motif seorang individu yang melatar belakangi dirinya untuk berwirausaha. Apabila sejak kecil ditanamkan untuk berprestasi, maka lebih besar kemungkinan seorang individu untuk lebih berani menanggapi peluang usaha yang diperolehnya. Yang keempat yaitu ada teori perilaku. Dalam teori perilaku ini yaitu bagaimana seorang wirausaha tersebut harus memiliki kecakapan dalam mengorganisasikan suatu usahanya, memanajemen keuangan dan hal-hal yang terkait dengan wirausahanya, termasuk membangun jaringan dan memasarkan produknya. Dibutuhkan suatu pribadi yang supel dan pandai bergaul untuk memajukan suatu usahanya. Selanjutnya yaitu kita lihat unsur-unsur kewirausahaan. Ada beberapa unsur kewirausahaan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Yang pertama yaitu pengetahuan. Tingkat penalaran atau kemampuan berpikir yang dimiliki oleh seseorang dicirikan oleh daya pikir, pengetahuan, kepandaian intelektual atau unsur kognisinya. Yang kedua yaitu ada keterampilan. Berpikir saja tidaklah cukup untuk mewujudkan seseorang itu dapat sukses. Sesuatu hal yang kesuksesan itu dapat diwujudkan jika ada tindakan. Daya gerak untuk bertindak, terutama tindakan awal yang disebut juga dengan daya inisiatif. Daya ini dapat mencirikan seseorang apakah ia malas atau ia rajin. Banyak orang yang tahu, tetapi karena tidak bertindak atau lambat bertindak, maka ia akan merugi dengan sendirinya. Yang ketiga yaitu sikap mental. Seseorang mungkin saja mempunyai otak yang cerdas dan keterampilan tinggi,
Namun jika ia malas atau lamban, ia tidak akan mempunyai keberanian dan apalagi ceroboh. Tentulah hal itu tidak akan menjamin untuk dapat sukses. Sukses dapat dipakai jika pemikiran, keterampilan, dan sikap atau mental seseorang tersebut digabungkan. Yang keempat yaitu ada intuisi. Sebenarnya ada faktor lain selain kecerdasan, keterampilan, sikap, mental yang berpengaruh atas suksesnya seseorang, yaitu daya intuisinya. Daya intuisi ini adalah daya ramal atau yang dikenal juga dengan feeling seseorang yang sulit digambarkan. Ketiga yaitu kita lihat ciri-ciri wirausaha. Ciri-ciri wirausaha yang pertama yaitu memiliki gaya komunikasi yang baik, percaya diri, memiliki kemampuan dan keterampilan personal, berani mengambil risiko, memiliki jiwa kepemimpinan, disiplin, jujur dan tekun, mampu bersaing secara kompetitif, kreatif dan inovatif, berorientasi terhadap masa depan. Selanjutnya yaitu kita lihat peran wirausaha. Pembangunan ekonomi merupakan sebuah proses yang menyebabkan pendapatan per kapita masyarakat meningkat. Oleh karena itu, peranan dari kewirausahaan dinilai sangat penting dan bisa mendorong pembangunan ekonomi. Di mana peran-peran dari kewirausahaan yang pertama yaitu dapat membuka lapangan pekerjaan, yang kedua bisa meningkatkan pendapatan nasional, yang ketiga mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial, keempat mendorong terciptanya masyarakat adil dan makmur, yang keempat wirausaha dapat menambah investasi di dalam negeri ini. Selanjutnya yaitu dapat menambah pemasukan sektor pajak dari adanya usaha tersebut. Selanjutnya yaitu kita lihat etika wirausaha. Etika wirausaha atau istilah yang lebih populernya kita kenal yaitu etika bisnis. Seorang wirausaha harus mampu menjaga dan melestarikan etika bisnis, yaitu suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang merupakan suatu komitmen untuk melakukan apa yang benar dan menghindari apa yang tidak benar. Etik ialah suatu studi mengenai yang benar dan yang salah dan pilihan moral yang dilakukan oleh seseorang. Prinsip etika dan perilaku bisnis secara umum dapat dikemukakan ada 10 prinsip etika yang dapat mengarah ke perilaku etika bisnis. Yang pertama yaitu menjaga kejujuran, yang kedua yaitu integritas, yang ketiga memelihara janji, keempat kesetiaan, yang kelima keadilan, yang keenam suka membantu orang lain, yang ketujuh menghormati orang lain, yang kedelapan bertanggung jawab, yang kesembilan ia mengejar keuntungan yang wajar, dan yang kesepuluh semua tindakan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keenam yaitu kita lihat sikap wirausaha. Seorang wirausaha harus memiliki sikap-sikap antara lain yang pertama yaitu memiliki gairah pada bisnis. Bekerja haruslah menyenangkan. Gairah akan membantu mengatasi saat-saat sulit dan mempengaruhi orang-orang untuk bekerja pada bisnis yang kita jalankan. Yang kedua yaitu buatlah contoh kepercayaan. Orang-orang yang memiliki keyakinan pada orang-orang yang dapat dipercaya dan ingin bekerja untuk mereka dalam suatu budaya integritas. Hal yang sama juga berlaku juga kepada pelanggannya. Yang ketiga yaitu jadilah fleksibel, kecuali dengan nilai-nilai inti. Mengingat bahwa rencana dan strategi akan berubah seiring waktu, fleksibilitas untuk perubahan yang cepat merupakan keunggulan yang dimiliki bisnis kecil melebihi bisnis besar. Hal ini berlaku untuk perencanaan keuntungan dan biaya operasional, namun tidak ada kompromi terhadap nilai-nilai inti. Selanjutnya itu jangan biarkan rasa takut gagal terus kembali. Kegagalan adalah kesempatan untuk belajar. Hampir semua hal ini sama. Pemilik modal lebih suka untuk menginvestasikan uangnya pada seseorang individu yang mau mencoba dan gagal mendirikan sebuah usaha daripada seorang individu yang belum pernah mencoba dan tidak mau gagal. Yang kelima yaitu membuat suatu keputusan tepat waktu. Tidak masalah untuk mengandalkan intuisi, perencanaan dan pemikiran yang baik, tapi penundaan menyebabkan kehilangan suatu kesempatan. Selanjutnya kita lihat yaitu jenis-jenis dari usaha. Jenis-jenis usaha itu pertama yaitu ada bisnis online. Bisnis online merupakan bisnis yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Dengan berkembangnya smartphone
dan handphone, bisnis online merupakan bisnis yang tidak ada batasnya lagi, sudah mendunia secara global. Yang kedua yaitu adanya bisnis penyediaan jasa. Bisnis seperti ini perkembangannya juga semakin cepat dengan dukungan dari internet dan smartphone. Selain itu, bisnis penyediaan jasa ini juga mudah dilakukan dan tidak memerlukan modal yang terlalu banyak, sehingga banyak menjadi pilihan masyarakat. Contoh bisnis jasa ialah laundry dan Gojek dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu bisnis menjual barang. Kita bisa menjual barang, terutama barang-barang yang memang menarik bagi kita atau sesuai dengan hobi kita. Yang keempat yaitu ada bisnis kuliner. Tentunya kita melihat sudah banyak sekali kafe atau tempat makan atau minum yang buka di berbagai kota. Berbagai konsep ditawarkan untuk menarik para peminat pengunjung kafe-kafe tersebut. Selanjutnya kita lihat salah satu profil wirausaha yang sukses. Di sini saya mengambil contoh Khairul Tanjung. Khairul Tanjung ini adalah seorang mahasiswa yang kurang mampu yang memulai bisnisnya sejak masih kuliah. Beliau merupakan mahasiswa lulusan kedokteran di Universitas Indonesia. Saat kuliah, beliau telah mulai berdagang, mulai dari jualan buku kuliah, fotokopi, hingga pembuatan baju kaos. Setelah lulus, beliau bersama dengan rekan-rekannya mendirikan usaha pembuatan sepatu yang diekspor. Usaha bersama rekannya ini maju pesat karena adanya perbedaan visi di antara rekannya. Beliau memutuskan untuk keluar. Setelah keluar dari perusahaannya, ia kemudian membuka bisnis di bagian usaha jasa keuangan multimedia. Bahkan kini sudah menjadi properti. Ia juga dipilih sebagai pemimpin di Bank Mega. Dengan kepiawaiannya dalam menjalankan bisnis dan jaringan, kini dia telah memiliki konglomerasi perusahaan yang disebut dengan Paracorp atau PT Corp. Inti dari usaha para grup ini yaitu bisnis keuangan, properti, dan multimedia. Perkembangan bisnis Khairul Tanjung berkembang pesat. Buktinya di tahun 2010 ia dinobatkan sebagai orang terkaya di Indonesia nomor 6. Sedangkan menurut versi majalah Forbes, beliau dinobatkan sebagai orang terkaya urutan 937 di dunia. Biografi Khairul Tanjung kini populer lewat bukunya yang berjudul Si Anak Singkong. Buku yang ditulis oleh wartawan Kompas ini mengisahkan lika-liku Khairul Tanjung dalam mencapai kesuksesannya seperti saat sekarang ini. Kisah inspiratif seperti Khairul Tanjung memang patut dijadikan teladan terutama bagi generasi muda kita sekarang. Sukses adalah sebuah perjalanan yang dibangun dengan keuletan dan kerja keras. Dan sukses bukanlah hanya sebuah mimpi, sukses dapat diraih jika kita mau bertindak dan mau berusaha untuk melakukannya. Mungkin demikian saja video saya kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.